Baru-baru ini, seorang penjual es teh menjadi perbincangan media sosial lantaran dirinya dihina oleh Gus Miftah dengan melontarkan kata-kata kasarnya di depan umum. Setelah sempat menjadi sorotan karena perlakuan tidak menyenangkan, kini ia akan berangkat umroh secara gratis. Keberangkatannya ke Tanah Suci difasilitasi oleh Ustadz Muhammad Fakhrul Rozi Ansor, pengasuh Sekolah Tahfidzul Quran Markaz Hijrah Indonesia Makassar. Ustadz Fakhrul Rozi mengumumkan kabar ini melalui media sosial resmi. Ia mengungkapkan bahwa hadiah umroh ini diberikan sebagai bentuk apresiasi atas kerja keras dan kesabaran penjual es teh tersebut. Setelah melakukan penelusuran, Ustadz Fakhrul Rozi akhirnya berhasil menemukan kontak tetangga penjual es teh tersebut. Ternyata sebelum berjualan es teh, pria ini bekerja sebagai penebang kayu. Nah, gimana nih menurut netizen yang terhormat? Silahkan berkomentar ya. Jangan mau diajak mikir dengan logika yang ngaco, karena saat ini sedang beredar narasi bahwa bapak penjual es teh kebanjiran rezeki karena berkah guyonan seseorang. Itu namanya logika yang lompat-lompat. Bapak penjual es teh kebanjiran rezeki karena orang-orang salut dan bersimpati terhadap ketegarannya dia. Dia berdiri dengan tegak, bahkan tersenyum di saat orang sedang mentertawai dan menghina dia. Itu yang membuat Allah menurunkan rezeki kepada dia, bukan karena berkah guyonan seseorang. Bayangin kalau logika ngaco seperti ini kita normalisasi ya, nanti orang ngelihat ada orang lain kesusahan, bukannya dibantu malah dibilang, nggak apa-apa, kita hina-hina aja, kita viralin, nanti berkah guyonan kita bakalan jadi rezeki buat orang ini. Logika ngaco berikutnya adalah, udahlah jangan digoreng-goreng lagi, kan yang bersangkutan udah minta maaf. Kalau yang bersangkutan adalah orang biasa, permintaan maaf mungkin bisa menyelesaikan permasalahan ini. Tapi yang bersangkutan adalah seorang yang digaji dengan uang rakyat, dengan uang saya, dengan uang kamu, bahkan dengan uang bapak penjual es teh. Emangnya penjual es teh itu nggak ikutan bayar pajak? Jadi nggak apa-apa banget kalau kita terus ngobrolin ini. Bayangkan kalau di sebuah kantor swasta ada orang yang menggaji, kemudian dihina-hina sama yang digaji. Pantas nggak kalau kita minta dievaluasi? Pantas nggak kalau kita minta tindak lanjut yang lebih serius daripada permintaan maaf? Kalau nggak gara-gara Gus Miftah, nggak bakal itu orang dapat rezeki banyak. Gue sakit perut dan mules baca komen netizen 78. Ada lagi pembelaannya. Kan tiap kiai ustadz punya cara penyampaian dakwah yang beda-beda. Kali aja maksudnya baik, kan kita nggak bisa nilai niat baik seseorang. Gue liatnya nggak nyaman dan sakit hati. Nggak ada istilah bercanda nyelipin kata hinaan. Jadi kesalahan yang kayak gini tuh jangan dimaklumin. Udah ketebak alurnya, klarifikasi, minta maaf, foto bareng, berpelukan, selesai. Lalu masalah ini dilupain begitu aja, seperti yang udah-udah. Boleh juga tuh dicoba, hina orang lain, kasih santunan, klarifikasi, bilang nggak sengaja, selesai. Kan manusia, bukan nabi boy. Sama kayak bocah yang nyolong HP dan klarifikasi kemarin. Tolong ya, jangan normalisasi hal yang kayak gini. Kalau ingin Indonesia jadi negara bermoral dan beretika. Jangan hukum pembelajar aja supaya beradab. Pengajar pun mestinya punya adab. Koreksi kalau benar. Kalau bisa Pak Prabowo ganti deh staf khusus kepresidenan. Masih layak Adi Hidayat, Abdul Somad, dan ustadz yang berilmu berakhlak lainnya untuk dijadikan staf bahkan penasehat kepresidenan. Dan untuk yang salah paham bilang gue bawa-bawa suku dan jelekin orang Jawa, makanya banyakin perkaya literasi, biar nggak gampang ambil kesimpulan. Di Minang istilahnya itu sumbu pendek, gampang meledak tanpa menelaah. Jadi bedain antara pertanyaan dan pernyataan. Untuk yang namanya si Agus nih nggak ngedemo gue, karena gue nyebut-nyebut Gus gitu. Ya karena mereka sadar, bukan mereka yang diomongin. Karena gue tahu sendiri, orang Jawa, Madura, tutur katanya itu halus. Apalagi sahabat gue juga orang Jawa. Dan gue nggak suka ada yang komen Jawa sama dengan hama. Lah gue nggak tahu si Pak Miftah ini orang mana, makanya gue nanya. Karena Gus itu kan panggilan populer orang Jawa. Gue bilang ya, pedagang, petani, ojol, tukang bakso, nelayan, mereka terhormat dan lebih mulia bahkan dari yang bergelar pejabat. Gue juga respect saat Pak Prabowo juga mengatakan hal ini. Tangan mereka yang kotor itu menghasilkan rezeki yang bersih daripada yang kelihatannya bersih. Kok berani banget gue ngomong gini? Ya gue pedagang, nabi gue pedagang, dan gue bangga. Gue tahu banget rasanya ngelap air mata sendiri saat dagangan gue gak laku. Jadi stop hina-hina pedagang ya. Jadi gue bilang hanya orang yang tahu rasanya berjuang yang pandai menghargai perjuangan orang lain. Koreksi kalau benar.
nggak pengen berkomentar banyak sih. Gue cuma bisa doain semoga si bapak tukang jual ST itu derajatnya dinaikin sama Allah. Sedikit pesan buat teman-teman ya, harus ingat seberapa tinggi posisi Anda, seberapa kalian dihormati dan dihargai sama orang, jagalah lisan kalian dengan baik. Ingat, adab itu harus lebih tinggi daripada ilmu. Kadang apa yang menurut kita sebuah bercandaan belum tentu menurut orang itu bercanda. Apa yang kita menurut kata-kata yang kita keluarin itu nggak kasar, itu memang udah kebiasaan kita, cara kita ngomong tuh seperti itu, nggak ya? Belum tentu orang lain bisa menerimanya. Dan sangat disayangkan seorang Gus Miftah yang sudah jadi panutan orang-orang harus ngeluarin kata-kata goblok. Mau itu kebiasaan dia cara berdakwah atau seperti apa, tetap aja kurang enak didengar dan kurang enak dipandang. Coba kalian yang ketawa-ketawa itu ada di posisi bapak yang jual es itu, atau kalian jadi anaknya deh, rasanya pasti sedih banget. Gue yang orang lain aja gue liatnya gue sedih, kasihan sama bapak itu. Menasehati jangan sampai menyakiti hati orang, gitu aja. Agak speechless to be honest, karena nggak nyangka gitu ya, seorang tokoh ulama yang memang dikagumi oleh banyak orang gitu ya, tapi punya pilihan kata yang killer words, kata-kata yang justru kalau dari sisi komunikasi itu menyakiti gitu ya, menusuk ya, dan membuat semacam ada trauma gitu. Dan ini tuh nggak nyangka gitu kalau dari sisi komunikasi itu verbal ya, dan apa yang disampaikan oleh beliau itu sangat tidak patut untuk menjadi role model ataupun contoh ya, karena beliau adalah tokoh, artinya magnet ya, setiap orang itu bisa mengikuti beliau karena ada sesuatu hal positif yang beliau lakukan gitu. Tapi ini saya agak shock banget, apa yang diucapkan mengolok-olok, menghina orang di seluruh orang yang hadir. Oh God ya, kalau dalam agama saya, ampunilah mereka Tuhan karena mereka tidak tahu apa yang mereka lakukan ya. Jadi jangan mengolok orang karena kesenangan kita, menjadi bahan topik, mencela ya, itu sungguh tidak elok ya, itu bukan attitude yang baik gitu, apalagi ini seorang sosok gitu ya yang melakukan. Dan saya tuh sedih banget karena ngelihat ekspresi bapak itu, ada yang ngezoom lagi gitu ya, itu wow, saya kayak flashback zaman waktu-waktu kecil, saya jual-jual es terus ada yang menghina gitu-gitu ya. Tapi saya akhirnya percaya bapak ya, bahwa bapak itu akan diangkat derajatnya ya. Kita cuma bisa berdoa pak ya, berdoa, dan doa kita satu ya, semoga orang yang menghina, mencela kita, Tuhan angkat derajatnya dan Tuhan berikan kesadaran gitu ya. Dengan mengolok-olok, menghina orang lain itu adalah perbuatan yang tidak baik. Untuk Bapak, saya berdoa semoga Tuhan memberikan jalan yang terbaik dan Bapak tetap semangat bekerja, dan pasti masyarakat Indonesia selalu mendoakan Bapak semua. God bless you Pak. Dari kasusnya Gus Miftah, kita tahu nih bahwa yang namanya kehidupan akan selalu merasakan getir pahitnya untuk menjalani profesi kehidupan. Baik cibiran, makian, hinaan, bahkan sanjungan sekalipun. Balik lagi, profesi apa dulu nih yang kita lakoni? Baru-baru ini, Gus Miftah itu terekam kamera karena agak merendahkan profesi seorang bapak ketua BES saat acara sholawatan di Magelang yang sedang berlangsung. Gue di sini bersifat netral aja ya, gak memihak siapa. Kalau POV gue sebagai GM, mungkin ada benernya nih. Mohon maaf ya, ini cuma POV gue aja. Mungkin maksud dari si GM ini, si bapak ini penjualan itu masih kelihatan banyak gitu kan. Mungkin si GM ini pengennya tuh si bapak ini harus lanjut jualan lagi, tapi jangan malang di tengah-tengah jemaah, karena mungkin akan menghalangi yang lain. Mungkin secara baiknya maksudnya gitu ya, tapi yang terekam mungkin agak kurang sopan aja bahasa yang beliau gunakan. Tapi kalau POV gue sebagai si bapak penjual esnya, ya pengen aja orang, gue mau jualan, gue mau keliling muter jemaah juga gak apa-apa. Tapi mungkin ada salahnya nih, mungkin gak lihat kondisi ini kan rame ya, banyak orang gitu.
juga, takutnya nanti tidak sengaja kesenggol orang di sana terus jatuh, tumpahan, atau bisa aja nih kan cari lapak di sebelahnya untuk stay aja. Mungkin kalau ada yang mau beli juga bisa menghampiri si bapaknya kan. Terus juga itu kan ditaruh di kepala ya, pasti kan berat, pasti kan capek, kan bapaknya juga udah tua ya. Tapi ya semua orang berjualan pasti punya caranya masing-masing. Kita doakan aja semoga masalah ini tuh cepat terselesaikan dengan baik. GM dan bapak penjual ST ini bisa saling memaafkan. Dan kita sebagai netizen nih mendoakan kalau kalian ada yang berniat untuk melakukan atau membantu si bapaknya, ya monggo silahkan. Kalian pernah mikir nggak sih, mungkin memang dengan cara ini juga Tuhan ingin meninggikan derajat keluarganya si bapak penjual es itu. Dan dengan melalui cara ini juga Tuhan ingin menegur si GM ini untuk lebih bisa menjaga adab ke siapapun yang ada di sekitarnya. Semua tidak ada yang kebetulan terjadi, pasti akan ada hikmah di semua peristiwa yang terjadi. Semangat semua, jalani kehidupan dengan cara